Studi kata malakos dan arsenokoites. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. He ou oidate hoti adikoi baselian teu ou klelono mesousin me planaste aute pornoi aute idololatrai aute moikoi aute malakoi aute arsenokoitai aute plenoktai oite kleptai oite metusoi au loidoroi au arpages baselian teu au kleronomesousin. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, Paulus menyinggung dua kata yaitu malakoi dan arsenokoitai yang berkaitan dengan dosa sodomi. Malakos dalam terjemahan Indonesia diterjemahkan banci atau seorang laki-laki yang bersifat feminin. Arti sebenarnya malakos adalah lembut, halus. Dalam buku Odyssey karya Homer, malakos digambarkan sebagai tempat tidur yang lembut, padang rumput yang tebar. Penekanannya bukan hanya kelembutan atau berjiwa feminin, tetapi kepada tempat tidur yang merupakan gambaran hubungan seks. Jika seorang laki-laki memiliki sifat yang lembut seperti perempuan atau kebanci-bancian, itu tidak menjadi masalah, sebab malakos kaitannya dengan hubungan seks. Malakos merupakan kebencian Tuhan, sebab laki-laki itu akan berlaku sebagai seorang perempuan dalam berhubungan seks. Arsenekoites diterjemahkan semburit, berasal dari kata arsen laki-laki dan keimai berbaring, sehingga artinya laki-laki yang berbaring dengan laki-laki, bukan untuk sekedar tidur tetapi melakukan kegiatan seks. Hubungan seks sejenis. Dalam Alkitab Indonesia, arsenoikoites diterjemahkan semburit. Perbedaan semburit dengan arsenoikoites adalah semburit bisa terjadi pada orang homoseks dan juga heteroseks, sedangkan arsenoikoites hanya untuk homoseks. Kata semburit biasanya dihubungkan dengan sodomi. Malakos maupun arsenoikoites ditentang oleh Rasul Paulus sebab perilaku ini tidak menyenangkan Tuhan dan melanggar ketetapan Tuhan, bahkan menjijikan. Ketika Paulus membicarakan kedua kata ini, itu bukan karena gagasan aspek budaya, melainkan dari pemahaman akan penciptaan Allah, bahwa pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan keduanya menjadi satu daging. Homoseksual adalah dosa dan pelanggaran, sama seperti dosa zina lainnya. Seorang Kristen yang baik akan menentang perilaku homoseksual, walaupun di sisi lainnya ia mengasihinya. Orang yang berperilaku homoseks telah merendahkan citra Allah yang mulia dalam penciptaan manusia menjadi seperti setan. Ingatlah, walaupun Tuhan mencintai semua orang berdosa, tetapi Tuhan tidak mau duduk bersama orang berdosa. Sebab itu jika ingin Tuhan, ia harus meninggalkan segala dosanya. Kita harus tegas dan tidak mengkompromikan kebenaran hanya demi kebaikan dan toleransi. Kita memang mengasihi orang homoseksual, tetapi kita harus mengingat perasaan Tuhan tentang dosa ini. Apa yang dikatakan Tuhan jauh lebih penting dari yang dikatakan budaya. Sekarang ini banyak negara sudah melegalkan LGBT dengan berbagai alasan, tetapi Alkitab tidak kompromi. LGBT adalah dosa dan kekejian Tuhan. Sebagai orang yang menghormati Tuhan akan menjaga perasaan Tuhan. Tetap mengasihi manusianya, tetapi membenci perilakunya. Kita harus mengajaknya kembali ke jalan benar. Tuhan akan menolongnya dan pasti bisa, sebab Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Haleluya.